Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, kakak-kakak super dan hebat ya dalam tatap maya keempat ini. Semoga kakak-kakak sekalian. Assalamualaikum, maaf terlambat. Waalaikumsalam, Injil. Pak Tri, monggo Kak Edri untuk memulai acara, memulai tatap maya pada pagi hari ini. Kita mulai dengan doa. Monggo dipimpin Kak Edri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu. Pada pagi hari ini kita awali pembelajaran untuk tatap muka yang keempat agar kita semua diberi kemudahan, kelancaran dan mengaplikasikan ini kepada peserta didik dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Indri. Baik kakak-kakak, kita mulai. Sekarang kita sudah melangkah atau menginjak ke modul 1.3, yaitu pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Seperti biasa, kesepakatan kelas harus menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Tujuan sesi kali ini kakak-kakak diharapkan mampu: satu, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Dan yang ketiga adalah menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Agenda kita kali ini adalah 2 JT ya, jadi 90 menit. Kalau kita mulai dari jam 10.30, kita selesai jam 12 Kak ya. 5 menit sudah, 30, 15, 10 dan seterusnya. Baik, sebelumnya saya mau bertanya kepada kakak-kakak yang hebat, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu. Monggo, Resen Kak ya, yang mau jawab Resen. Monggo Kak, bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu. Monggo Kak Wahyu, silakan. Terima kasih Kak Iwan. Menurut saya, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu, yaitu adalah praktik pembelajaran yang dimana kita mengelompokkan peserta didik sesuai dengan bakat dan minat atau gaya belajar yang mereka miliki. Seperti itu Kak Iwan. Terima kasih. Baik, terima kasih, super sekali Kak Wahyu. Monggo Kak Yoyo, silakan. Baik Kak Iwan, terima kasih. Kalau praktek pembelajaran PJOK di sekolah saya itu insya Allah sudah berpusat pada peserta didik dengan tandanya. Yang pertama mungkin yang dikatakan oleh Kak Wahyu tadi, bisa berkolaborasi atau kelompok ya. Yang kedua yaitu bisa keterlibatan siswa dilibatkan dalam merancang memilih kegiatan sesuatu sesuai dengan minat mereka. Yang kedua, metode pembelajaran aktif. Saya menerapkan permainan atau aktivitas fisik yang melibatkan siswa secara langsung atau mendorong partisipasi dari siswa tersebut. Seperti itu Kak Iwan. Baik, terima kasih Kak Yoyo, mantap sekali. Memang praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu
cuma kita harus mengikuti kebutuhan peserta didik ya Kak ya. Jawabannya super sekali, semuanya kakak-kakak sudah menerapkan itu semua tanpa disadari, sudah menerapkan praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Baik kakak, sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Ini sistem gaya mengajar yang kemarin-kemarin Kak ya. Ini ada pakar Kak ya, ada pakar. Mari kita dengarkan semuanya. Pakarnya ini sepertinya tantenya Kak Wahyu ini Kak ya. Jadi kok tidak muncul ini. Ada cewek ini. Screen, stop screen dulu Kak. Bentar, Kak. Tolong diperhatikan ini Kak ya, video tersebut Kak ya. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Dan masuk. Baik, dari video tersebut mungkin ada yang bisa menanggapi itu tantenya Kak Wahyu itu. Silakan monggo. Yang bisa menanggapi dari video tersebut mungkin Kak Wahyu sendiri atau Kak Ades yang sudah senyum-senyum ini. Monggo Kak Ades. Ya. Karena tante saya sendiri, jadi saya sudah tahu Kak. Monggo yang lain. Ulangi Kak Wahyu, ulangi gimana? Tadi ada pengumuman. Ya, jadi karena itu tante saya sendiri yang ngomong, saya sudah tahu Kak. Mungkin yang lain aja. Yang lainnya mungkin. Monggo. Kak Ades, monggo. Ya, saya menanggapi dan menambahkan mungkin sedikit dari video tersebut. Mungkin teman-teman juga sudah melihat dan memahami biar nanti kelas ini lebih aktif ya Kak Iwan ya. Dan juga Betul. ada tanya jawab dari teman kita karena juga
nanti kita membantu Kak Iwan juga. Kak Iwan mungkin saya tambahi dari video tersebut berdasarkan yang saya amati manfaat berpusat pada peserta didik yaitu anak-anak bisa bereksplorasi dan juga bisa berkontribusi lebih dalam pembelajaran tersebut. Secara garis besar anak-anak lebih aktif dan lebih punya potensi yang akan digali lainnya. Jadi seperti itu menurut saya. Karena juga tadi videonya agak terputus-putus ya Iwan. Jadi yang saya pahami sementara itu dulu. Mungkin itu mungkin Terputus-putus ada tadi Kak tambahan. ya videonya. Iya. Mungkin karena Walah, mohon jaringan maaf. dan sinyal Kak Iwan. Iya jaringan ini. Ini guru Iya. kalau sudah di kantor ini sinyal memang berbagi ini Kak. Baik, Jadi itu terima Kak kasih Iwan Kak tanggapan Ades. dari saya. Ya, terima kasih. Siap, terima kasih Kak Ades. Super sekali. Monggo Kak Cipto. Baik, terima kasih. Izin menambahkan berkaitan dengan video tadi yang saya simpulkan yaitu siswa lebih mandiri, terutama lebih mandiri dalam mengembangkan kompetensi yang ada pada diri mereka, karena kita tahu bahwa tentunya peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda sehingga perlunya guru untuk memberikan kebebasan ke peserta didik. Maksudnya masuk ke dalam apa namanya diferensiasi ya Kak ya. Jadi menurut saya seperti itu. Terima kasih Kak. Mantap Kak Cipto, terima kasih. Ya, kita lanjut. Aktivitas 1. Mari melakukan aktivitas role play berikut. Tujuan pembelajaran, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Jadi ini memahami gerak fundamental Kak ya. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Ini tujuan pembelajarannya Kak ya. Asesmen. Asesmennya adalah melakukan self and peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Jadi nantinya kakak akan praktek melakukan sendiri ya dengan mengukur denyut nadi awal dan akhir dan mempraktekkan gerakan. Dan nantinya yang mengamati adalah temannya sendiri. Melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajaran, latihan gerak koordinasi Kak ya. Oke, langkah-langkah aktivitas. Jadi di sini Kak ya, saya bagikan dulu Kak ya, saya bagikan dulu screen sheet-nya. Nanti dulu, slide. Di kolom chat Kak ya, saya bagikan di kolom chat. Itu monggo diklik Kak, sudah saya kirim. Nah, nanti Kak ya, ini ada pilihan gerakan yang kakak pilih sesuai dengan kemampuan kakak atau yang kakak senangi ya. Yang pertama gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Yang kedua jumping jack. Yang ketiga lari di tempat. Yang keempat gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Yang kelima loncat di tempat. Jadi nanti kakak pilih yang nomor berapa di spin sheet tadi ditulis Kak ya. Yang ada gerakan 1 itu ada tanda panah ke bawah, diklik dipilih gerakan yang nomor berapa yang kakak pilih ya. Nah, terus gerakannya contoh seperti ini Kak ya. Nah, dulu Kak. Jalan. Saya matikan dulu share screen.
Kita lihat videonya Kak ya, atau gerakannya Kak ya. Jadi latihannya seperti ini Kak ya, gerakannya. Ya, terlihat Kak? Belum? Nah ini Kak, sudah kelihatan? Kelihatan Kak? Belum. Belum. Sudah kelihatan Kak Iwan. Oke. Nah ini nomor 1 gerakannya seperti ini Kak ya. Ya nomor 2 ini, yang ketiga seperti ini, yang keempat dan kelima. Nah silakan Kakak pilih salah satu dan ditulis di screenshot nomor berapa nanti Kakak. Caranya, oke Kak, sudah diperhatikan ya? Sudah paham ya? Siap. Ada pertanyaan? Ini tadi di itu saya nggak muncul, jadi gerakan 1, gerakan 2 minta tolong diulangi lagi. Yang tangan ke kaki tadi gerakan berapa Kak? Satu Oh Kak. 1 ya. Gerakan Siap. 1. Gitu. Siapa ini kok lama ini? Dulu Kak. Ya. Oke. Gerakan 2 gimana Kak? Gerakan 2, saya kembali lagi dari awal. Nah ini Kak, perhatikan Kak. Gerakan kedua, lompat ya kedua tangan ke atas, tepuk-tepuk, kaki dibuka lebar. Jumping jack. Gerakan kedua, jumping jack, betul Kak. Siap. Oke. Yang ketiga lari di tempat. Yang keempat gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Yang kelima loncat di tempat. Silakan dipilih Kak. Ya. Kita silakan dituliskan di screenshot. Ya Kak. Gimana Kak? 2 kali 8 atau 1 menit Kak Iwan? 2 kali 8 hitungan Kak. Betul. Oh iya. 2 kali 8 hitungan. Kita ini sudah berumur Kak, kalau 1 menit Kak. Oke. Sudah ditulis di screenshot semuanya? Kak Yuda Anggara gerakan 1. Kak Cipto gerakan 2. Kak Rizal gerakan 2. Kak Hendri gerakan kedua. Kak Yahya 1. Kak Tri 1. Kak Yoyo 2. Kak Dedi 1. Kak Andi 1. Kak Ades 4. Kak Danang 1. Kak Ika 1. Kak Wahyu 2. Oke. Begini Kak, nanti saya mulai dari hitungan saya Kak. Kita mulai dari denyut awal dulu Kak ya. Selama 10 detik Kak ya, 10 detik. Terus dikalikan 6. Bisa dipahami Kak? Halo? Siap, bisa Kak. Ya, Bisa, Kak. jadi denyut nadi awal selama 10 detik dikalikan 6. Gitu Kak ya. Persiapan, mungkin di sini, sebelah sini, dipegang begini Kak. Atau di leher. Ya. Dicari. Siap Kak? Kalau tidak ada denyut nadinya berarti goib ini. Siap? Siap. Siap. Tunggu dulu. Saya lihat Kak Andi kayaknya belum megang tangannya ini. Oke, siap. 1, 2, 3. Mulai.
Cukup? Silakan ditulis di screenshot dulu, Kak. Di screenshotnya ditulis. Denyut nadi awal. Ditulis, Kak. Langsung Ya, langsung dikali, Kak. ya kalikan 6. Dikalikan 6, hasilnya berapa? Ditulis di denyut nadi awal, di screenshot yang sudah dibagikan. Oh, Kak Cipto tinggi banget ya Cipto. Tadi itu ngitungnya pas waktu siap, saya kira belum itu sudah. Begitu ya. Gimana? Kita ulang lagi, ta? Bagaimana? Ulang lagi atau bagaimana? Nadiku hilang nadiku. Kok iso hilang? Kak Gue Tri. melaku-melaku, Pak. Dan sampai Keliling, Pak. Iya, keliling, Pak ya. keliling. Bagaimana? Mau diulang lagi atau bagaimana? Hah? Saya tapi hilang di tangan pulang dulu. Sekali lagi Kak, sekali lagi Kak. KBHP. Lagi, Kak. Sekali lagi, Kak. KBHP, Pak Tri. Ini spesialisnya Coach Hendri nih, denyut nadi nih. Kan Coach Hendri coach ini, harus tahu ini. Oke, kita ulangi lagi, Kak ya. 10 detik ya. Siap, siap. Ya, persiapan dipegang semua denyut nadinya. Kak Tri sudah ketemu denyut nadinya. Belum. Di kakinya mungkin Kak Tri. Hilang di mana, Pak Tri? Di antara apa di sini, Kak? Ya, atau leher. Sini leher, Kak. Ya, Nah, nih. nih. Kalau sini pas tengahnya. Caranya pegangnya begini, Kak Tri. Ah, tangan gini. Atau begini, tidak apa-apa. Ini tidak terasa begini aja. Nah, ini. Ya, Udah. udah. Siap? Mulai langsung hitung ya. 1, 2, 3. Cukup? Ya, cukup, Kak. Oke, silakan. Ditulis di screenshot-nya masing-masing. Monggo. Monggo ditulis. Denyut nadi awal terus dikali berapa tadi? Kali 6, Kak. 10 detik kali 6. Jadi jumlahnya dikalikan Kali 6. 6, Kak Ika. Dikalikan 6. Dikalikan 6, Kak ya. Sama aja. Belum kok ki kok ki apa? Ki jimit. Sudah? Sorry. Sudah, Kak? Kak Yosef, berapa Kak Yosef? Monitor. Kak Yahya. Kak Tri. Ya. Kak Dedi. Belum masuk. Kak Dedi belum masuk. 90 saya. Ditulis. 90 jumlahnya. Kak Yahya. Kak Wahyu 72. Oke. Kak Ika 66. Kak Yuda bagaimana Kak Yuda? Ya, baru selesai ngajar. Ambiar pokoknya. Oke, Kak Yuda. Gini, Kak. Teman-teman sudah barusan menghitung denyut nadi awal, Kak. Sekarang Kak Yuda coba menghitung denyut nadi awalnya selama 10 detik, Kak. Ya. Terus setelah ketemu dihitung selama 10 detik berapa dikalikan 6, Kak.
dikalikan 6. Siap Kak Yuda? Kak Yuda? Ya. Monggo, silakan langsung dihitung denyut nadi awalnya sampean. Monggo. Sepuluh detik Kak Yuda ya, 10 detik. Sudah Kak Yuda? Ketemu? Kak Yuda? Monggo yang belum, yang kosong ini ditulis. Ditulis dulu. Kak Yuda, Kak Yuda. Kak Yosef, monggo ditulis denyut nadi awalnya berapa selama 10 detik. Kak Yahya. Kak Dedi. Nanti gerakannya apa, Pak Iwan? Ya, denyut nadi awal dulu. Gerakannya yang mana? Pilih. Ya, dipilih nanti Pak Tri, dipilih Pak nanti. Ya, ya, Ini ya. dulu, denyut nadi awal dulu dihitung berapa ini. Siap. Kak Yuda monitor. Ketua kelas minta bantuannya ini yang kosong di Japri. Ditulis Kak Yuda di spreadsheet di ini di kolom chat, di kolom chat ada itu Kak. Kolom chat Kak. Sudah Kak, ini Kak Dedi. Sudah Oh saya iya. Sabri minta link. Nggak masuk soalnya. Oh siap. Kak Yosef, Kak Yosef. Sudah semua. Kak Dedi. Ada enggak sini Kak Dedi? Kak Dedi. Monitor untuk link ada di kolom chat Kakak ya. Pak Dedi OTW, Kak. OTW. OTW masuk, iya. Siap. Monggo. Kak Dedi langsung klik link di kolom chat Kak. Denyut nadi awal. Selama 10 detik dihitung berapa, terus hasilnya dikalikan 6. Ini kalau enggak terisi semua belum kita mulai Kak ya. Enggak bisa kita mulai. Karena nantinya akan berpasangan. Ada yang mengamati, ada yang melaksanakan. Kak Yosef, monitor. Ketik di kolom chat Kak Yosef. Tidak ada Kak Yosef, ini terpental ya. Oke, kita lewati Kak Yahya, mana Kak Yahya? Oke, siap. Saya kirim ulang Kak ya. Saya kirim ulang screenshot-nya. Des, Ayo, tolong Kak, sudah teman-temannya dikumpulkan. Oh, sudah Kak saya Des, share dulu. tolong dikondisikan teman-temannya. Nah, Kak, sudah dikumpulkan ya. Muridnya ini yang dikondisikan Kak Henry. Tolong. KKG Duku Pakis,
Tolong dikondisikan. Oke, berarti ini Kak Yosef ya. Kak Yosef nggak gabung nih Kak Yosef. Kak Yosef kok nggak ada ini ya di sini ya. Baik, kita Di awal, Kak. ya sudah ya. Sekarang silakan yang praktek duluan gerakan tadi yang kakak pilih itu ya. Misalkan nih nomor 1 atau huruf ganjil atau Kak Yuda misalkan. Kak Yuda yang mengamati Kak Cipto. Kak Rizal yang mengamati Kak Yosef. Kalau enggak ada Kak Yosef lompat. Kak Hendri. Kak Hendri ini enggak ada Kak Yosef ya. Kak Hendri, Kak Yuda, Kak Cipto, Kak Rizal, Kak Yosef, Kak Hendri, Kak Rizal, Kak Hendri, Kak Yahya, Kak Tri, Kak Yoyo, Kak Dedi, Kak Andi, Kak Danang, Kak Danang, Kak Ika, Kak Wahyu nanti gantian ya. Siapa duluan yang praktek karena ini cuman 3 ya karena kurang 1 ya. Siap Kak ya, monggo yang pertama praktek silakan yang di atasnya dulu, yang bawahnya mengamati. Bisa dipahami Kak? Halo? Siap? Siap. Saya sama Kak Tri ya, Kak Iwan. Siap, Kak. Siapa? Kak Yoyo Atas nama sama Kak Tri apa Kak Ika? Oh, kalau sama Kak Ika kejauhan. Kak Yoyo ini Kak, yang atas ini ya nomor 1 diamati nomor 2. Nomor 3 diamati nomor 4. Kalau ini kan Kak Yosef enggak ada. Jadi dilompati saja. Nomor 5. Ya, Kak Hendri yang mengamati. Izin mau pindah lokasi nggak? Monggo. Di ruangan. Kak, siap. Kak Tri diamati Kak Yoyo. Siap. Kak Dedi diamati Kak Andi. Nah, Kak Ade Kak Ade diamati Kak Danang. Betul lah, Pak. Kak Ika, Kak Wahyu. Sama. Oke. Paham Kak ya? Atas bawah, atas bawah. Atas bawah. Paham Kak, paham Kak. Ya. Siap, paham. Gerakan 1, gerakan 2 mana, Kak? Iya. Nggak paham ini, baru gabung ini. Oh, tak ulangi lagi. Nah, videonya. Kita ulangi lagi Kak ya. Kita habis waktu di sini Kak. Kalian tadi? kita nanti diawasi atau diamati gitu ya? Mohon maaf. Ya, diamati Kak, ya diamati terus nanti dihitung denyut nadi akhirnya. Tunggu dulu, ini saya share screen. Sinyal kayaknya agak anu di sini. Oh. Durasinya tetap sama 10 detik Kak Iwan. 2 kali 8 hitungan. Oh, 2 kali 8 hitungan, siap. 2 kali 8 hitungan. Nah, ini yang pertama gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Jumping jack, lari di tempat, gerakan silang tangan menyentuh jari kaki, loncat di tempat. Bisa dipahami? Saya kasih gambarnya. Gambarnya mana? Nih. Atau langsung videonya ya? Mana tadi video itu? Tunggu dulu Kak. Kasih videonya dulu Kak. Saya sudah mempraktekkan Kak Iwan, jadi saya tulis di situ. Sudah ada yang mengamati? Kak siapa tadi itu? Kak Andi. Langsung saya lakukan, terus saya suruh hitung murid saya ininya apa? Saya suruh detiin murid saya. Yang mengamati nanti kakak-kakak yang lainnya Kak. Iya, kakak-kakak yang lainnya. Ya, ulangi lagi Kak ya. Oh iya Kak. Ini biar Kak.
Panggil sesuai urutan aja Kak Iwan, biar itu Kak Iwan, tidak bingung Kak Iwan. Monggo silakan. Iya, atas bawah. Mulai dari awal dulu Kak Iwan, biar tidak bingung. Semuanya atas bawah. Ya, kita kejar waktu. Nah, ini contohnya nanti ini Kak ya. Atau ini Kelihatan videonya? Video kelihatan atau belum Kak? Paham. Nah, contohnya seperti ini Kak ya. Ayo Kak Ades. Siap ya? Siap ya? Ayo Kak Ades, jumping jack. Tak mati Kak Ades. Monggo, silakan. Kak Tri. Halo Kak Tri. 1, Monggo Kak Ika. 2 kali 8 hitungan. 2 kali 8 hitungan Kak. 1, 2, 3. Monggo dimulai. Iya, Nggak kelihatan ini nggak pasangan kelihatan. saya ini. Saya juga agak kelihatan ini. Kak Ades, ayo Kak Ades. Jumping jack. Sudah, Kak Henry, ini diamati Oke. Henry. Oh, bagus. Besok ikut pelatnas ya. Besok ikut pelatnas. Siap. Saya lebih Jadi kelihatan. sesuai. Kak Yoyo ini gimana Kak Iwan ini? Biar Kak Yoyo aja yang melakukan. Saya amati. Ya nanti kosong, di umpan baliknya kosong Kak. Jadi dikosongkan, tidak bisa mengamati karena video tidak on cam. Umpan baliknya terus tidak sesuai dengan contoh atau tidak sesuai dengan gerakannya atau kakinya kurang angkat atau bagaimana. Ya kalau sambil duduk ditulis saja. Seadanya. Bisa sambil duduk Serta ya, Pak? melakukan sambil duduk. Ya, nggak terukur nantinya Kak. Kita orang olahraga Kak. Kecuali orang stroke. Ini posisinya di ruangan soalnya. Monggo Kak. Sebentar aja. 2 kali 8 hitungan. Monggo Kak. Kita habis di sini waktunya. Biar nggak molor. Silakan dipraktekkan Kak ya. Dipraktekkan. 2 kali 8 ya Kak. 2 kali 8 Ayo hitungan. Kak Ades. Tamat Ades. Karisal. Ayo. Kita mulai bareng-bareng aja Kak. Jadi denyut nadinya yang terakhir, denyut nadi akhir bisa terhitung sama-sama. Monggo. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Mulai. Saya dilihatin siapa? Saya diamati siapa saya? Kak Iwan, saya Aku sih diamati siapa saya juga bingung. Saya yang mati atau yang dia mati ini? Ayo, perhatikan lagi kayak terakhir Kak ya. Dia mati lagi. Atas bawah Kak. Atas bawah. Kak Ades mana Kak Ades? Kak Ades. Iwan, izin Kak Iwan. Siap. Kak Danang. Izin Sudah melakukan ini. rusak Kak Iwan. Izin kamera Ini saya ngelamati Kak Ades ya. Iya. Monggo. Jangan ngamati saya ngamati dengan. Aduh. Silakan waktunya 1 saya menit. rusak Kak Iwan izin. Oke, Karisal lihat saya. Saya Ya. masih siapa? Kak Iwan. Oh, Kak Danang lihat saya ya. Yang lihat Kak Ades, lihat. Gerakannya apa Kak Ades? Silang Kayak kanan joget gitu, sebelah Kak Ades. kiri. Kayak joget Enggak. gitu. Enggak anu Kak Ades. 2 kali 8 hitungan. Kelihatan Kak Ades. Ini sama-sama bersemangat. Jadi lakukan dulu Jadi. Ini kita kan jadi Suaranya itu, terputus-putus. Iya. Video terputus-putus. Putus-putus semuanya. Karisal Ayo. terlaksana. Ayo. Sudah Kak. Silakan ditulis. Kelihatannya ini belum Denyut dikasih. nadi akhirnya. Langsung denyut nadi Internet akhir ini. diukur lagi setelah melakukan jumping jack. Gerakan-gerakan tadi yang dipilih silakan langsung ditulis denyut nadi akhir. Monggo silakan. Di spreadsheet tadi, monggo. Oh. Akhir belum melakukan. Dikalikan Kak Iwan 6 Kak izin ya. Kak Iwan. Kamera Monggo. saya rusak Kak Iwan. Siap. Ayo Pak Dedi. Aku diamati sopo iki? Itu loh. Apa kok Amati kamu. kamera Oke, rusak. oke. Diamati Diamati sopo iki? Waduh, kan Wah, kamera iki rusak temenan iki Kak diamati. Dedi. Kak Dedi temenan iki lho. Istimewa. Istimewa Kak Dedi. Yo, Kak Ika mana Kak Ika? Saya diamati semua ini. Kak Rizal.
Iki apa Aika. iki? Sing apa diamati awakmu iki? Dalam. Siapa? Mantap. Ulangi Pak Eka. Kamera harus Mantap. Udah Eka. Buyarno ae wis lan ngene iki. Ayo. Wes Wes kon balik mana? Dagel kabeh iki, dagel Ulangi kabeh. ya. Langsung Ayo. Ulangi. Kakek tak sini le. Kak Dedi diukur, dajur dari terakhirnya langsung diukur, Kak Dedi. Dagel kabeh. Pak, hasilnya berapa? Iki Setelah melakukan aktifkan kameranya. tes, silakan Kamera diukur. diaktifkan. Ya. Wah. Ah, itu Kak Yoyo itu. Semangat Bunda, semangat. Langsung ditulis Kak ya, denyut nadi akhirnya langsung diukur. Yang melakukan yang praktek, ya langsung diukur, tuh ditulis hasilnya berapa. Monggo. Tulis di kolom temennya yang diamati Kak ya, bukan di kolomnya sendiri, umpan baliknya. Jadi umpan baliknya ditulis di kolom temennya sendiri, bukan miliknya sendiri yang diamati tadi Kak. Ya. Pak Iwan, Ya, monggo. ini Patri Pripo. Saya belum mengamati beliaunya. Siapa? Patri. Pak Tri sudah siap dari tadi itu, monggo komunikasi. Itu Pak Tri siap. Kak Ades tadi gerakannya apa Kak Ades? Kak Ades. Kak Hendrik, saya sudah melakukan Kak Hendrik. Monggo. Kak Ades, Pak Ades ngamati saya. Umpan baliknya jangan lupa diisi umpan balik. Kak Rizal, dinilai apa iki? Sembarang Kak. Esok iki. Sembarang dinilai apa? Wah, Iki Kameranya rusak ya piye Kak? kamera rusak ya piye iki? Anu ae yo, cenayang ae yo, cenayang. Ya wis. Cenayang ae ya wis. Monggo. Ayo itu Pak Tri udah siap itu. Siapa yang mengamati ini? Aduh nge-freeze, saya nge-freeze. Pak Tri nge-freeze, Pak Tri. Mana Kak Wahyu tadi? Kak Wahyu tadi sudah melakukan apa belum? Belum Kak Eka. Monggo Kak Eka diamati ya, saya tak melakukan. Oke, siap. Oke. Dipantau sama muridku nanti. Oke, siap. Ini gerakan jumping jack ya. Oke. Yang selesai langsung nanti akhir diukur ya. 2 kali 8 hitungan. Kalau sudah selesai sebaliknya Kak ya, sebaliknya Kak. Ayo biar cepat selesai Kak, waktunya Kak. Berjalan ini waktunya berjalan. Siapa yang mengamati? Oke. Cukup. Aku saya yang mengamati siapa? Kak Pak Tri yang mengamati. Kak Yoyo. Kak Yoyo Pak Tri. Ayo. Ayo. Kak, iya. Ayo, Monggo. tolong diam aja ya. Diamati coach. Ayo coach. 2 kali Pak 8 gitu. Dedi, udah diamatin Pakai kan delapan. punya aku. Terus kena Mas. Monggo Pak Tri. Oh, Iya. Oh, sampun sesuai Pak Tri. iya, mantap. Nah, terus Pak Iya, Tri terus. sesuai. Istimewa Pak Tri, istimewa. Istimewa Pak Tri wis. Mantap Pak Tri. 2 kali 8 Pak Tri. Terus setelah itu langsung diukur denyut nadinya Pak Tri.
Ya, kopi ya, Nah, kopi ya. cukup. Langsung. Diukur denyut nadinya berapa? Denyut nadi air Pak Tri, diukur. Monggo ini yang di atas kok kosong ini. Enggak on cam itu Kak Yuda. Kalau nggak on cam, ditulis saja tidak on cam gitu aja. Sudah. Ini yang masih kosong, tolong diisi. Yang masih kosong diisi. Sesuai, harus jujur. Ini yang kosong, tolong diisi ya Kak ya. Kak Rizal, mengisi punya saya Kak Rizal. Gimana Kak Cipto? Umpan baliknya ngisi punya saya ya. Oke. Pak Dedi, Berarti silakan melakukan lagi. Kak Cipto melakukan lagi. Kenapa? Bisa ya. Pak Cipto Pak Cipto melakukan lagi melakukan berarti lagi Pak Cipto. Sampai berkeringat ini sudah. Saya tadi belum melihat Kak Cipto melakukan gerakan soalnya. Waduh, oke, laksanakan. Mantap. Nah, 5 menit Kak Cipto ya. Bapak. Halo. Cukup. Cukup, istimewa. Katri, monggo umpan balik saya diisi. Kak Yoyo. Berapa Kak Cipto? Oh, diisi Kak, jangan sampai kosong Kak. Kerja. Aku ngisi Pak Yoyo kan? Nggih. Aku ngisi aku Pak Dedi. Nggih. Aku ngisi Patri sopo Oh, iki? iya, iya. saya, Pak Yoyo. Yo, silakan. Aku Patri ngisi ngisi sopo iki? saya. Aku mau Pak nilai Yoyo. loh. Pak Rizal, sama nilai aku. No. Saya nilai itu. Ya, aku ngisi awakmu non di kolome. Saya nilai Oh, itu. isi ngono. Jangan kolommu, Coach. kolommu Saya ae. nilai Kak Cipto coach. Oh ya wis. Mesti kowe yo, gak apa-apa yo sepurane yo. Gak nonton kali mau. Yo. Sabar ya Dedi. Sabar. Sampai menggemeng Sabar, Kak Iwan. 126 loh. Denyut nadiku. Siap. Kak Hendri terlempar Kak Hendri. Masuk lagi Kak Hendri. Ah, bahaya. Katri, monggo diisi Katri. Kulit mobil. Ini nadinya berapa? Halo Katri. Kak Rizal, sampean nilai. Siap Kak Cip. Siap Kak Hendri. 162 lah. Sing jujur. Loh. Saya menilai Kak Cipto Kak Hendri. Aku dinilai sopo iki? Bingung iki. Ah itu Kak Yahya di bawahnya Kak Yahya. Ya iku nilai Iwan. Dedi mau. Kak Rizal. Sopo iki? Mas Iwan. Dong, apa? Iwan, Monggo. saya Oke, Pak Tri. 168. Katri Rizal. 168. Ya. 168. Mungkin bisa diketikkan Kak. Ya, siap. Sampean nilai Kak Rizal. Saya mengamati siapa yang Sekarang Katri ngisi umpan balik saya. ayo kok. Monggo Kak Ya, Hendri Pak melakukan. Yoyo. Saya lihat Kak Hendri. Tanya apa? Wes iku mau rek. Salah. Toh. Oke Kak Hendri, siap. Siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5. Jumping jam.
Kurang Langsung Hendri, gadget kurang nadinya, banyak. Kak Hendri. Iya. Hendri, Meneai. gadget nadinya. Kak Hendri, Meneai. gadget nadinya diukur Ya. langsung, Kak Hendri. Oke Kak, sudah saya tulis Kak. Oh, itu 80, Pak. 80 itu 8. Darah tinggi berarti ya. Darah tinggi. Tapi Kak Hendri, tingginya Kak Hendri. Wes, itu tulis 108 108. Kak Yoyo, mana ini Kak Yoyo? Kok masih kosong ini yang mengamati Kak Yoyo? Siapa ini? Kak Tri, Kak Iwan. Juga. Saya praktek lagi ya Kak Tri. Ayo, udah. Ya sudah Kak Tri. Kak Yoyo, Kak Sakno, Yoyo. Kak Tri itu. Saya praktek lagi Kak Tri, jenengan amati. Ah, Oke. Sudah. Siap. Sudah tak? Sudah lah. Ayo, mulai. Oh, nggak sekedap. Saya belum siap-siap. Siap Kak Tri ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, wis koyo Kurang atlet. banyak, Kak Yoyo. Stop. Terus levelnya mahir. silakan dihitung gadget tadi terakhir. May gue boleh. Lanjut. Sembilan enam, Kak Tri. 96. Ya. Umpan baliknya diisi, Kak Tri, coba diisi. Umpan baliknya bisa enggak sampean? Umpan baliknya diisi. Diketik yang kosong nih. Kurang satu. Kalau sudah terisi, kita lanjut. Untuk umpan baliknya Kak Yoyo. Monggo, mungkin bisa diketikkan Kak Entry. Monggo. Pak Tri, umpan baliknya gimana Pak Tri? Saya bantu tuliskan. Sudah mahir. Ini ketik Kak Entry. Ya kan sesuai dengan contoh. Siap. Terima kasih Kak Tri. Oke. Kak siapa? Sudah Kak Yoyo. Sudah Pak. Terima kasih Kak Hendrik. Ya Kak, sama-sama. Kak Tri Selesai, Sumsum, semoga Kak. setelah akan Kita lanjut Kak. Si Adam dulu, sampai lalu ya. Baik Kak, tadi hitung gadget nanti terakhir sudah dicatat. Apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan yang observasi? Sudah Kak ya? Good. Ini sudah. Ini sudah. Nah, yang kedua, adakah efek yang Bapak
yang kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Monggo raise hand yang mau jawab. Oke, Kak Wahyu, silakan. Efeknya apa atau yang dirasakan Kak Wahyu apa tadi setelah melakukan jumping jack? Monggo Kak Wahyu. Ya, Kak Iwan, terima kasih. Dari yang tadi sudah saya lakukan terkait dengan gerakan jumping jack, efek yang saya dapatkan satu, lumayan ngos-ngosan ya. Ya, itu terus kemudian yang pastinya badan lebih enteng setelah melakukan karena kita sudah selesai melakukan gerakan. Itu yang saya rasakan, Kak Iwan. Terima kasih. Monggo, lainnya ada yang bisa menanggapi? Kak Indri, monggo ditanggapi. Oh, Kak Indri terlempar ini. Kak Indri monitor. Ya Kak, saya baru bergabung lagi. Baru terlempar ini. Monggo, Kak Wahyu diulangi lagi. Karena izinkan Kak Indri coach pelatih. Berarti insya Allah bisa menjawab. Monggo Kak Wahyu. Siap, Kak Iwan. Efek yang saya rasakan setelah melakukan jumping jack tadi itu agak lumayan capek ya. Dan setelah melakukan saya merasakan badan saya lebih fresh, lebih ringan. Sepertinya perlu dilakukan rutin juga, tidak hanya memberikan instruksi setiap hari kepada anak-anak tapi gurunya nggak melakukan ya. Terima kasih. Monggo Kak Hendrik ditanggapi Kak Wahyu barusan. Kak Hendrik, please Kak Hendrik. Ya, halo. Oke, monggo. Halo. Siap. Halo. Monggo, Ya. monggo Hendrik. Yang saya amati itu halo. Monggo, terus. Iya. Halo. Iya. Jadi tingkat kebugaran, Kak. Jadi tingkat kebugaran kan berbeda-beda setiap orang itu. Jadi tadi Kak Wahyu sebelumnya merasa tidak enak, mungkin tingkat kebugarannya kurang. Setelah melakukan tadi jumping jam atau apa tadi? Karena waktu putus-putus, jadi nggak bisa lihat secara baik. Mungkin ya tingkat kebugaran. Jadi tingkat kebugaran seseorang itu kan berbeda-beda. Jadi dari latihan, dari porsi latihan itu bisa dilihat tingkat kebugaran. Melaksanakan tingkat. Terima kasih. Siap. Terima kasih Kak Hendri, tanggapannya super sekali. Mungkin ada yang lain, monggo. Ada yang lain efeknya yang Bapak Kakak rasakan apa? Terputus-putus Kak Iwan. Iya Kak, Terputus-putus mungkin sinyalnya sampean ini Kak, yang kurang stabil. Kita lanjut Kak ya. Yang keempat, menurut Kakak, apa yang mempengaruhi denyut nadi Kakak sebelum dan setelah latihan? Ada yang bisa jawab? Monggo. Oke Kak Yoyo, monggo Kak Yoyo, silakan. Baik, terima kasih Kak Iwan. Mungkin dari denyut awal, tadi kan kita nggak ada aktivitas apapun, kita hitung mungkin itu denyut tidak ada aktivitas, jadi secara normal menurut saya. Nah, setelah melakukan aktivitas, namanya tingkat kebugaran manusia kan berbeda-beda. Meskipun kita jumping jack, tetapi itu melihat bisa dilihat manusia berbeda-beda. Ada yang saya mungkin hari itu lewat. Siap.
Terima kasih Kak. Mungkin kurang jelas tadi ya. Betul, awalnya memang sebelum dan setelah latihan. Kalau sebelum belum melakukan aktivitas apa-apa, jadi denyut nadi agak tinggi atau rendah. Tapi biasanya Kak, kalau kebugaran orang ini super atau bagus, atlet lah misalkan, itu pasti denyut nadinya pelan, jadi tidak tinggi. Itu denyut nadi atlet Kak, karena terbiasa melakukan aktivitas olahraga. Intinya begitu Kak ya. Terima kasih Kak Yoyo jawabannya. Kita lanjut. Oke. Kita menuju ke Jamrot. Ini dulu Kak, saya kirim linknya. Saya kirim Jamrot. Ya, nanti diklik, ditulis nama dan jawabannya Kak. Itu sudah ada pertanyaannya. Enggak, diklik. Bisa Kak? Bisa ya, Jamrot kan? Ini punya saya masih muter aja Kak. Mungkin sinyalnya ini. Ya, sinyal. Ditunggu aja Kak Hendri, sinyalnya Kak Hendri. Cari posisi yang tepat. Antennya kurang tinggi Pak Hendrik. Sudah pakai parabola Kak Dedi. Sudah tinggi nih. Mohon maaf Kak Wahyu, ngisinya di mana ya? Kok tampilannya kayak gini? Yang nulis sendiri ya. Ya, sepertinya ini kayak melukis sendiri nih. Betul Kak Iwan ya? Kak Iwan suaranya masih di mute. Ya Kak Iwan. Siap. Tunggu dulu, saya share screen, saya kasih contohnya ya. Bisa diketik di sticky note. Bisa diketik di sticky note. Itu Kak Hendri, benar itu.
Oh, ini yang betul. Bisa diketik sticky note. Di sini Kak, di sini Kak. Di sticky note bisa. Ada tulisan buku itu loh, kertas. Ini Kak. Nah, ini Kak nih ya. Kertas. Nah, itu Kak Wahyu, sudah ada itu namanya. Jawabannya mana Kak Wahyu? Ini Kak ya, ini Kak ya. Pertanyaannya diulang Kak. Yang Ini siapa yang apa dibantu? Waalaikumsalam. Tunggu dulu. Kak, ini ya, panjangnya ini Kak. Tapi ya kan tuh. Bisa share screen. Saya papilah. Oh, menurut Kakak, ini pertanyaannya, menurut Kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Monggo ditulis. Monggo, cuma 5 orang ini. 6. Saya kirim lagi Kak Ika ya, saya kirim lagi Kak Ika. Nulisnya piye nulisnya iki? Pak Hendrik nulisnya piye Pak Hendrik? Tulisnya di sticky note Kak, ada gambar kertas itu loh, gambar kertas. Di sebelah mana Pak Hendrik? Jadi sudah masuk ke link yang dikasih. bawahnya tanda panah Kak. Ya, tanda panah, ada kertas, gambar kertas. Masuk link dulu ya? Iya, masuk link dulu. Oh, makanya tak golek. Jangan tinggal ngopi. Masuk link dulu baru ngopi. Punya saya kok hilang Indri. Kayuan.
Apa? Punya saya hilang itu. Tadi ada, kok hilang sekarang. Temennya mungkin menghapus ini. Coba lagi, tulis lagi Kak, tulis lagi Kak. Oh iya Kak Iwan. Pokoknya jangan apa kakak yang lain jangan ngeklik yang di dalam ya, yang pinggir Kak ya. Menu di sebelah pinggir, sebelah kiri. Di situ. Kotak seperti kertas itu Kak. Tadi Pak Andi Setiawan ada tadi. Nah itu Pak Tri, mana jawabannya? Bukan namanya Kak. Tertumpuk itu Kak Indri kayaknya. Mana ada nih, ada nih. Mana enggak ada, enggak ketumpuk Kak. Tertumpuk di awal semua itu sepertinya. Nah ini ada. Andi Setiawan sudah cukup karena sudah melibatkan untuk bergerak, mengamati denyut. Nah itu ada ini. Siap, makasih Kak Indri. Ayo, waktu, durasi. Oke, mantap. Ya yang sudah Kak langsung ke halaman kedua Kak, frame berikutnya Kak. Yang atas ditulis. Soalnya jangan dihapus lagi. Silakan klik ke Iya PKG halaman 2. apa? Oh, aku zoom aja Bu Ayu. Iya PKG iki. Iki aku nang lab komputer, cek nang lab komputer. Iya, oke siap. Coba menggeser halamannya di mana, Kak? Di atas Kak, di atas. Oh, di atas. Ya, itu ada tanda panah. Oh, kanan sampai kiri. 10 tuh ya, Kak ya? Enggak sampai Kak, enggak sampai. Oh, enggak Monggo, sampai. silakan. Itu tetap dengan pertanyaan yang tadi, Kak ya? Beda Kak, beda. Ada pertanyaan di atas. Pertanyaan di atas. Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Monggo. Terkait mana ini halaman 2 masih kosong, halaman 2 masih kosong. Oke, ini ada muncul satu. Halaman 2 pertanyaannya yang mana, Kak? Itu yang di atas Kak, di atas sudah ada itu. Di atas sudah ada ini. Sudah ada. Nah, monggo dijawab. Oh, Oke. Ini dilanjut pertanyaan ketiga tak Kak Iwan, yang sudah di 2. Monggo, ya. 3 yang sudah.
Yang terakhir cuma halaman sampai 3 Kak ya, sampai halaman 3 Kak. Halaman 4 kosong Kak ya? Ya, cuma Saya sampai itu nggak 3. ada. Sampai Oke. 3 Sampai Kak Indri. dimaksud pembelajaran berdiferensiasi nggih? Ya, itu Kak. Waktu kurang 15 menit. Boleh dipercepat Kak. Ya kalau ini belum selesai, ya molor akhirnya waktunya Kak. Karena harus memenuhi semua. Setnya masih banyak ini. Oke Kak ya, kita lanjut Kak ya. Sambil lalu kita lanjut Kak. Baik, tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan dan berikan pendapat Ibu dan Bapak di Jambot. Ini akan saya bagikan link lagi Kak ya, terkait peran guru dan peserta didik Kak ya. Saya bagikan lagi link baru Kak. Monggo. Ini saya bagikan lagi link baru Jambot Kak ya. Kita harus cepat Kak. Link belum muncul. Link belum muncul. Udah, sudah muncul. Ya. Monggo, langsung dikerjakan Kak Indri. Itu sudah ada kontaknya, langsung diisi. Langsung diisi, klik kanan, titik 3, edit. Sudah langsung isi itu Kak. Monggo. Peran guru apa, peran peserta didik apa. SCL ya, Student Center Learning. Berpusat pada peserta didik. Monggo, peran guru sebagai apa? Langsung ditulis di kotak ya Kak ya.
Saya kasih waktu 5 menit. 5 menit, Kak. Ini sudah mulai ngegas sekarang. Modulnya sudah kita dapat keempat perjalanan. Peran guru Ya, dan peran peserta didik. ya, peran guru di tugas dan peran guru dalam melaksanakan student center learning, Pak Tri. Berpusat pada peserta didik, guru sebagai apa perannya dan peserta didik sebagai apa, monggo ditulis. Ini halaman 1, Kak, ya. Oh, cuma satu Kak. Cepat, Kak, ya, durasi. Pak Iwan, Siap. ini jawaban saya kok sama-sama Kak Wahyu, diganti atau gimana? Kok bisa sama? Nah ya ini ada chemistry kayaknya. Ya, kalau biasanya kan berbeda-beda, Kak. Jawaban saya kok tambah hilang. Yang menjadi fasilitator maksudnya, Kak. Tambah hilang ini. Tulis lagi, mungkin beda, tidak apa-apa. Sama ya tidak apa-apa. Terserah. Silakan, Kak. Jawaban saya kok ini. Anak, Kak. Hilang. Jawaban gua. Tulis lagi, Henry, mungkin. Oke, kita lanjut, Kak, ya. Sambil lalu lanjut, Kak, ya. Sambil lalu menulis. Sambil mengetik. Ini ada video.
So what's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Pak Iwan, Ya, maaf, izin ke kamar mandi. Videonya Mulus Pak Iwan, nggak apa-apa nggih? monggo. Nggih, ngapunten. videonya terputus. Videonya terputus. Memang sudah habis Kak videonya. Kita tampilkan yang lagi. Kita lanjut Kak, karena waktu terus berjalan. Sampai lalu jambotnya Kak ya, diisi Kak ya. Baik, peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL atau Student Center Learning. Satu, peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peran peserta didik adalah aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Peran guru mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Ya, Kak, ya. Merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk memanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Peran peserta didik berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pelajaran. Mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Belajar secara efektif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jenis-jenis pembelajaran Student Center Learning, apa yang pernah Ibu Bapak praktekkan dalam pembelajaran? Monggo raise hand. Menurut Bapak Ibu yang pernah dipraktekkan SCL. Monggo Kak Wahyu. Terima kasih Kak Iwan. Untuk pembelajaran SCL ini yang pernah saya praktikkan itu terkait dengan pembelajaran TGFU Kak Iwan. Ya. Jadi Teaching Game for Understanding. Jadi, itu yang saya lakukan pada saat materi permainan invasi sepak bola Kak Iwan. Jadi saya lakukan metode itu. Terima kasih Kak Iwan.
Baik, terima kasih Kak Wahyu. Monggo mungkin ada yang lain lagi pengalamannya. Kita sharing di sini. Monggo kakak-kakak. Sebenarnya SQL ini tanpa disadari kita sudah mempraktekkan. Ya, cuman dalam kurikulum Merdeka ini lebih spesifik lagi. Gitu kakak ya. Monggo kakak pengalamannya sharing di sini. Monggo. Monggo Kak Yahya Mansur. Monggo Kak. Kak Wahyu, terima kasih atas waktunya. Ini pengalaman aja, mungkin itu student central learning atau enggak, yang jelas ini pernah saya ngajar, kebetulan siswa kami itu beragam. Terus materi yang saya ajarkan adalah lempar bola. Nah, kebetulan media belajar yang ada itu enggak hanya bola kecil aja, ada bola basket, ada bola voli, ada bola sepak dan teman-teman. Itu saya taruh di lapangan, terus saya suruh milih pada peserta didik untuk mengambil bola yang disukai untuk dipraktikkan gerakan lempar tangkap bola. Seperti itu. Ayo. Oke, terima kasih Kak Iwan. Ya. Ya. Intinya di situ walau kakak sudah memodifikasi atau mengakali untuk lempar bola tangkap dikarenakan alatnya kurang kan gitu kak ya. Ya, kalau dalam SCL ini mungkin kelompok kakak dibagi per kelompok sesuai dengan keinginan siswa kakak. Sekarang siswa cerdas-cerdas kak, biasanya Pak milih sendiri kelompoknya. Terus mereka bisa dengan cara atau caranya tersendiri belajar lempar tangkap, mungkin dengan sambil lompat ke kanan, ke kiri, atau sambil bernyanyi, berhadapan, atau saling tidak bertatap muka. Juga melatih insting atau refleks di situ kak ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Jenis-jenis pembelajaran SCL. Ini 9 ini sudah ada di modul kak ya, di LMS kak ya. 1. Small group discussion. 2. Role play and simulation. Ini yang sudah kakak praktekkan. Discovery learning, self-directed learning, cooperative learning, contextual learning atau CL, problem based learning PBL, collaborative learning PBL, project based learning PJBL. Sekarang ke aktivitas 2, karakteristik perkembangan peserta didik. Memahami karakteristik dan minat anak, jasmani, sosial, emosional, mental, atas, PAUD, menengah, dan SD. Cocokkan karakteristik berikut, manakah bidang dan usia yang sesuai. Monggo menurut kakak, karakteristik berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola. Ini masuk di bidang apa ini kira-kira ini? Yang jasmani kak. Jasmani. Yang jasmani sama emosi. Jasmani, betul. Untuk usia berapa ini usianya? 5 sampai 12 tahun. Oke, kita ini dulu. Yang kedua dulu kak. Anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Ini masuk di mana kak? Yang nomor 2. Sosial. Oke. Yang ketiga, mereka mulai mengalami emosi yang lebih instan seperti kemarahan, Emosional. Oke. Yang terakhir,
mental. Nah, yang pertama jasmani masuk ke umur 2 tahun, dari 0 sampai 2 tahun. Sosial 5 sampai 6 tahun. Emosional 6 sampai 12 tahun dan mental juga 6 sampai 12 tahun. Baik, terima kasih. Kita sekarang masuk ke diskusi, Kak. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Monggo yang mau jawab, presiden. Monggo, Kak Indri. Ya, terima kasih Kak Iwan. Jadi perlu sosial, mental, psikis seorang peserta didik itu diketahui guru. Jadi waktu kita melaksanakan pembelajaran kegiatan KBM, itu kita tahu kondisi mereka, karakteristik mereka. Jadi kita bisa memetakan waktu pembelajaran bagaimana karakter anak ini. Dan nantinya itu juga kedepannya mempengaruhi psikologi, motorik, dan psikomotorik. Jadi kita bisa berikan evaluasi atau penilaian asesmen kepada orang tua juga. Mungkin bisa kita kasih asesmen bahwasanya karakteristik anak ini seperti ini. Mungkin nanti kita bisa menggandeng psikolog dan sebagainya untuk lebih bisa memetakan karakteristiknya peserta didik. Seperti itu Kak Ian, pandangan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Indri, super sekali. Monggo ada yang lain? Monggo kakak-kakak yang lain mungkin? Tidak ada, kita lanjut. Yang kedua, ya saya harap yang jawab jangan hanya Kak Indri saja, yang lainnya Kak ya. Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Monggo, yang kedua, yang bisa jawab. Monggo, Kak Ades. Mana Kak Ades? Gantian saya. Ya, terima kasih. Ya, Monggo. saya sedikit menjawab dari nomor 2. Mungkin bagaimana cara kita mengakomodasi yang untuk karakteristik peserta didik itu tadi. Kalau saya sendiri berprinsip bahwa minat dan peserta didik, karakter itu memang penting yang harus dipahami oleh guru. Dan untuk cara mengakomodasinya itu adalah kita memilih dan memilah. Dan itu tadi masuk dalam pembelajaran diferensiasi bermacam-macam dan berbagai karakteristik peserta didik kita. Misalkan contoh, saya memberikan tugas oleh satu anak yang memang sebagai tutor, misalkan kompetensinya lebih bagus dari yang lain. Misalkan dari motorik atau keterampilan anak itu untuk menjadi tutor temannya yang lain. Jadi begitu kalau saya mengakomodasi berbagai karakteristik dari anak-anak, memberikan tugas yang berbeda-beda dari yang lainnya. Karena kan karakteristik anak kita juga bermacam-macam. Jadi itu tanggapan saya terkait tentang bagaimana cara mengakomodasi anak-anak kita. Begitu Kak Iwan. Pembelajaran ketiga, pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Tomlinson. Nah, ini juga di modul ada Kak ya, di modul ini ada, mohon nanti dipelajari lagi, dibaca. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Nah, di sini kalau konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Ini yang pernah ikut guru penggerak, kakak mungkin sudah paham masalah ini ya. Diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Diferensiasi produk
merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Setelah membaca dan berdiskusi situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, 1. Adakah kendala yang kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Yang kedua, gagasan baru apa yang kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Setelah sesi ini, nantinya kakak unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi kakak. Baik, ini akhir sesi kita hari ini. Kakak memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, kakak dapat menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Baik, kita sudah di penghujung kegiatan pada hari ini. Tatap maya yang keempat, kakak mohon nantinya LMS dibaca, ada tugas dikerjakan kakak ya. Monggo silakan Kak Hendrik untuk menutup. Oh ya, sebelumnya kita punya yel-yel untuk kelas kita, Kak. Ya, jadi nanti kalau ada kata-kata PJOK, bugar, sehat, cerdas. Gitu, Kak ya. Bugar, sehat, cerdas. Itu Kak ya. Yuk kita mulai, kita coba Kak. PJOK, bugar, sehat, dan cerdas. Ya. Kak Hendri, mulai tatap maya selanjutnya sebagai selaku ketua kelas wajib yel-yel PJOK. Setelah doa baru yel-yel. Oke Kak. Kita ulangi lagi Kak. Kita ulangi lagi. PJOK. Bugar, sehat, cerdas. Bugar, sehat, cerdas. Terima Luar kasih. biasa. Kita tutup dengan berdoa. Monggo Kak Hendri. Alhamdulillah, puji syukur telah selesai pembelajaran tatap maya pada siang hari ini. Semoga memberi manfaat pada kakak-kakak semua. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. PJOK. Ya, luar biasa. Lali. Ulangi. Ayo. Kopi Pak. Nakal ya, lali. Ayo. Siap, ayo. PJOK. Kopi Pak. Sehat, Cerdas. Dan difoto. Foto. Siapa gayanya ya Pak, monggo. Gaya bagaimana? Ayo Bu Ika. Ini. Kayaknya Bu Ika. Oh itu Bu Ika, ayo itu Bu Ika, begini ya. Bu Ika. Yang ambil. Ayo Bu Ika. Yang ambil foto siapa? Yang ambil saya juga. Saya juga. Ya. Ayo Pak Wahyu. Ayo. Kak Wahyu ambil. Kak Wahyu. Satu, dua,
Poinnya lebih banyak. Akhir kirim Oke. doang. Iya, masih berani ya, iya. Terima kasih Oke. kakak-kakak sekali lalu. Video kan. Semoga Wes. sehat, cerdas. Oke, saya makan. Dulu, Kak. Oke. Time boy, PCOK.